Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau memberitahukan kepada kita, Pak, cara untuk mengetahui kelemahan kita, aib kita, kekurangan kita, supaya kita sibuk dengan kekurangan, jangan sampai ngurusi kekurangan orang. Beliau mengatakan ada 4 cara supaya kita tahu aib kita, sehingga kita dianggap sibuk dengan aib kita sendiri. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, man aradal wuquf ala uyubi nafsihi falahu fi dzalika arba'u turuq. Kalau kita mau mengetahui kelemahan, kekurangan diri kita, ada 4 cara. Ya. Yang pertama, an yajlisa baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafs yu'arrifuhu uyuba nafsihi wa turuqa ilajiha. Wa hadha qad azza fi hadha zaman wujuduhu. Faman waqa'a fihi bihi faqad waqa'a bit tabibil hadiki fala yanbaghi an yufariqahu. Yang cara yang pertama adalah datang atau bertanya kepada guru-gurunya. Guru yang bagaimana? Guru yang pinter agama, pinter hukum, bertakwa, selalu memperbaiki kekurangan dia dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan orang dengan cara yang baik. Nah, guru-guru seperti itu Imam Ibnu Qudamah mengatakan sulit dicari. Kalau ketemu guru yang seperti itu, fala yambagi an yufariqahu. Terus dekati, terus berteman dengan dia. Jangan terpisah dari dia. Jadi ini yang pertama. Tanya kepada guru spiritual, guru agama yang pinter masalah agama, pinter masalah tazkiyatun nufus, tahdzibul akhlak, ya, mensucikan diri, mensucikan jiwa. Tanya, bertanya, Ustadz kok saya itu kok sukanya kalau malam kok gini, Ustadz saya itu kok gini. Ustadznya akan lemah lembut, akan dengan pintar, cerdas memberikan jalan keluar. Tidak terus rapopo, dikit-dikit rapopo terus ya. Itu yang pertama, Pak, guru. Kemudian yang nomor 2 adalah mencari an yatluba sadiqon sadukon basiran mutadayyinan wa yunassibahu raqiban ala nafsihi liyunabbihahu alal makruhi min akhlaqihi wa af'alihi. Yaitu mencari teman yang teman itu, Pak, komitmennya tinggi terhadap agama, dan orangnya atau teman ini selalu berusaha memperbaiki diri dan punya niatan baik memperbaiki orang lain untuk dijadikan teman. Maksudnya untuk dijadikan cermin. Mas, nanti kalau aku salah tolong diingatkan. Atau kamu melihat saya ada kekurangan, tolong nanti saya diingatkan, saya dinasihati. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang memberikan hadiah kepada saya. Apa itu hadiah? Yaitu menyampaikan kekurangan. Menyampaikan kekurangan. Ada orang yang datang menyampaikan, menasehati kita. Lah, menasehati kita dengan baik-baik itu artinya memberi hadiah.
Loh, kalau Khalifah Umar bin Khattab itu seneng Pak, orang datang mengingatkan baik-baik, seneng. Nah, kalau kita kan kadang-kadang diingatkan tuh malah kita tersinggung. Terus apalagi salahnya? Memang aku ini salah, isinya salah tok, ayo terus apalagi yang salah? Nah, kemudian juga yang memberi, yang mengingatkan itu juga harus tahu diri juga Pak. Jangan mengingatkan di depan umum. Kalau di depan umum itu bukan memberi nasihat, tapi mempermalukan. Pernah saya sampaikan, memberi peringatan, memberi nasihat, mengingatkan itu seperti orang yang menyerahkan batu berat kepada temannya. Batu berat itu cara menyerahkan gimana? Dilempar atau diberikan dengan hati-hati Pak? Awas, awas, awas. Kan gitu, hati-hati. Itulah. Karena menerima nasihat, menerima peringatan itu seperti orang yang dikasih menerima batu besar ini. Kalau memberikannya langsung dilempar ya kita jatuh terluka. Kalau batu fisik kita terluka, tapi kalau ucapan hati, kalau batu pecah kan bisa dilem Pak, di semen begitu lengket. Tapi kalau hati pecah kan susah untuk disatukan kembali. Kemudian cara yang ketiga Pak, cara yang ketiga, an yastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daihi fa inna aina sukhti yubdil masawi'a. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, kemudian dia menyebutkan kejelekan-kejelekan kita, sibuk mencari kekurangan kita, sibuk gibah, ya, menyampaikan kekurangan kita, nyebar-nyebarkan kepada orang. Kita boleh sedih Pak, ya kita ya harus sedih. Ya. Kita sedih, kita benci sama orang itu, tapi jangan lupa Pak, kita ambil manfaatnya. Apa itu ambil manfaatnya? Berarti memang aku itu punya kelemahan yang dia sebutkan. Oh, berarti kelemahanku seperti ini. Dia tahu kelemahannya dari mana? Dari orang yang gak suka sama dia. Karena apa? Karena orang yang gak suka kepada sesuatu, pasti yang dimunculkan, yang disebut adalah kekurangan-kekurangan. Artinya ambil manfaat Pak, ambil kebaikan dari orang yang nggak suka mencari-cari kelemahan kita, suka mengomongkan omongan kita benci sama orang itu ya karena dia mencari-cari, itu namanya tatabuk, mencari-cari kekurangan. Terus dia sebar-sebarkan ghibah. Tapi sekali lagi, apa manfaat yang kita bisa ambil? Oh, saya bisa ngambil mengetahui kekurangan saya dari dia. Kalau kita sudah tahu kekurangan saya, kekurangan kita berusaha untuk memperbaiki. Saya kadang-kadang memang Allah takdirkan seperti itu Pak. Memang Allah takdirkan kadang-kadang seperti itu. Ada orang yang jelekkan kita, ternyata kejelekan itu memang ada pada kita, supaya kita sadar. Sadar, jangan sampai kita merasa kita yang paling baik. Ketika kita melihat orang, kita merasa kita lebih baik dari dia. Kita nggak punya kelemahan, kita nggak punya kekurangan. Orang lain kekurangannya banyak. Mungkin Pak, hati kita seperti itu sehingga diingatkan oleh Allah ada orang yang mencari-cari kelemahan kita, kemudian dia sebar-sebarkan. Jadi ambil manfaatnya, yaitu untuk mengetahui aib kita dari mulutnya orang yang tidak suka dan suka mencari-cari kelemahan kita. Sehingga kita akan tahu akhirnya Pak kelemahan kita. Kemudian cara keempat untuk mengetahui kelemahan kita, kekurangan kita, apa? Kita bergaul dengan orang Pak. Bergaul dengan orang. Dengan bergaul dengan orang nanti kita akan tahu kelemahan kita Pak. Loh, kalau aku ngomong kok orang pada nggak denger, ini kenapa ya gitu. Oh, ternyata itu orang-orang itu nggak suka kalau ada orang yang ngomong terus jangkar, itu kan nggak suka. Kan dia tahu Pak. Jadi ketika bergaul dengan orang,
kita akan tahu apa sih kekurangan saya, apa sih kelemahan saya, apa sih. Nanti ketika kita bergaul sama orang, kok orang nggak terlalu percaya sama saya, orang cuma ngetawain saya, ini kenapa ini ya? Nah itu sehingga nanti dia akan tahu aib dan kekurangan dia. Itu cara Pak ya, cara agar kita mengetahui aib kita. Jadi sekali lagi, tubali man syaghalahu aibuhu, sibuk mengintrospeksi dirinya, mencari kelemahannya, tidak hanya mencari terus setelah tahu oh selesai, enggak. Imam Son'ani bilang tadi, dan berusaha untuk menghilangkannya, artinya memperbaikinya. Kalau sudah tahu kita kelemahan kita seperti ini, seperti itu kan kita harus. Nah itu termasuk sibuk Pak, sibuk dengan kekurangan itu. Mencari kekurangan dalam diri kita, kemudian berusaha untuk mengobati, menghilangkannya.